Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kembali lagi kita akan membahas tentang penelitian dan publikasi yang dalam hal ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas EasyChair, yaitu sebuah platform atau website yang memfasilitasi terutama untuk conference. Seperti kita lihat, ini adalah menu utamanya atau main page dari EasyChair. Kita bisa lihat ada home, ada overview, installation, ada menu baru, virtual conference solution, ada license dan lain-lain. Nah, seperti di informasi ini disampaikan sejak 2002, EasyChair mempunyai 3 juta lebih user dan 83.000 lebih conference yang difasilitasi. Kita lihat di sini ada PCS, ada virtual conference solution dan informasi lainnya, termasuk institusi yang menggunakan fasilitas EasyChair. Baik, untuk Anda yang pertama kali menggunakan EasyChair, Anda mungkin harus sign up dulu, sign up seperti ini. Oh, ini karena saya sudah login tadi, sudah ada login. Artinya apa? Kita kembali atau kita kita ketik EasyChair saja, EasyChair, otomatis keluar ini homepage-nya EasyChair. Nah, ini tadi kita menggunakan browser yang lain agar tidak otomatis login. Kita bisa lihat di sini ada otomatis untuk robot, untuk security-nya. Nah, kita bisa masukkan nama, last name, email, ketik lagi email, dan continue. Setelah kita continue, ada notifikasi atau EasyChair akan mengirimkan notifikasi ke email yang kita sudah daftarkan. Jadi kita bisa lihat, cek email kita. Oke, cek email seperti ini. Oke, dapat notifikasi dari EasyChair. Setelah itu Anda klik saja, ikuti saja prosedurnya ya. Nanti sampai Anda memasukkan username dan password. Oke, karena saya sudah login tadi, jadi EasyChair membuat notifikasi. Nanti Anda bisa login seperti ini. Oke, kita coba logout karena tadi saya sudah login. Oke, ketika kita login, karena ini sudah otomatis, oke, sudah otomatis. Nah, sekarang ketika Anda sudah membuat account, Anda cek email, ikuti terus prosedur, akan diminta username dan password, masukkan. Nanti Anda bisa login sesuai dengan username dan password yang Anda masukkan. Setelah masuk login, Anda akan masuk dalam menu EasyChair seperti ini. Ini Anda lihat sudah login, ini ada logout. Nah, di menu atasnya ini ada conference, ada call for paper, ada PCS, menu baru sepertinya, virtual conference solution, ada preprint, ada slide, dan ada EasyChair. Ini menu summarize-nya. Oke, summarize-nya. Kita mulai dari conference. Ini adalah record saja berapa lama atau record setiap kali kita menggunakan fasilitas EasyChair. Otomatis bukan kita menggunakan fasilitas, ketika kita ingin submit sebuah paper dan panitia conference tersebut menggunakan fasilitas EasyChair, otomatis kita akan terrecord di situ. Seperti yang di IoTT ini 2013, International Workshop on Internet of Things, saya sebagai author di sini. Oke, sebagai author. Seterusnya di sini CSI sebagai author juga.
Nah, di sini ada IC 2017, ada PC member, program committee. Di sini banyak. Biasa program committee akan melihat semua paper yang akan disubmit. Seterusnya ada Ikoseh di sini sebagai chair sama. Kalau sebagai chair akan menemukan semua paper yang akan disubmit juga. Dan yang tahun ini 2020 di Smart Cyber sebagai author. Nah, intinya di sini di conference ini, my conference, track record pertama kali sepertinya 2013, hampir setiap tahun ada di sini. Artinya apa? Menggunakan fasilitas intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi yang kedua, ilmiah, Paul khususnya untuk para akademisi dan praktisi nanti kita akan bahas belakangan di bidang karena penelitian dan publikasi. Intinya kita akan membahas sebelum ini. kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Solution ini sepertinya untuk panitia atau komite conference. Ada preprint, ini juga enggak begitu banyak berkaitan dengan authors, lebih kepada komite. Ada slide dan ada easy chair. Ini easy chair yang summarize lah sampai logout kita. Kita kembali ke CAP, call per paper, yang merupakan inti dari topik yang kita bahas kali ini. Tentunya kita ingin mencari conference yang sesuai dengan bidang ilmu kita, yang jika sudah daftar di EasyChair, yang reputasinya bukan 100% tapi sudah dianggap bagus conference tersebut. Kalau kita lihat di sini ada call per papers, ada call per paper tersebut, ada by area itu dari bidang ilmu, by country dari daerah lokasi conference tersebut dilaksanakan, ada topik, ada random. Kita contoh sederhana saja. Bidang saya wireless. Saya mau lihat bidang wireless communication atau wireless network. Ini ada 3. Kita lihat ada 3. Ada 2 wireless di sini. Oke. Kita lihat bidang lain. Ada deep learning. Ada 9 yang berkaitan dengan deep learning, ada software, ada cloud computing. Ini di sini ada machine learning and deep learning. Oke, ada deep learning di sini dan lain-lain. Ini ada informasi nama conference-nya, ada singkatan conference-nya, ada lokasi Myanmar, Yangon, ada India, Italia dan lain-lain. Ini submission date-nya, artinya apa? Deadline submission dari paper. Di sini adalah date tanggal conference tersebut. Oke. Nah, kita lihat bidang yang lain, mungkin di social management. Manajemen ada banyak, ada 20. Ada structural management, ada disaster management. Oh, kayak seperti ini manajemen yang umum, tidak hanya manajemen di bidang ekonomi saja. General management, ada financial management, ada engineering management dan lain-lain, ada management science juga. Nah, untuk lebih mudah, karena ketika kita melihat conference tersebut, kita akan coba lihat. Kalau kita lihat conference tersebut, ada banyak. Di sini ada 205 conference, jadi begitu banyak kalau kita lihat satu-satu. Nah, lebih mudahnya kita melihat sesuai dengan bidang ilmu tadi menggunakan search engine ini. Atau kita ingin search engine-nya di negara, China. Ada 8 conference yang akan diselenggarakan di China pada tahun 2021 dan akhir 2020 ini. Atau kita lihat di Australia misalnya. Australia. Ada 2. Ada di Sydney, ada di Tasmania di Australia. Atau kita lihat di Indonesia. Ada 3 conference yang akan dilaksanakan di Indonesia di akhir tahun 2020 di Desember, November, Oktober.
ada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, ada Jogja, ada Jember. Nah, ini nama conference-nya ini COSTE, Conference on Science and Technology, International Complex Information Technology, dan lain-lain. Jadi kita bisa memilih berdasarkan bidang ilmu kita, daerah atau negara. Jadi kita bisa pilih. Umumnya orang mencari conference itu ya salah satu pertimbangan adalah negara atau lokasi, ya. Tidak dipungkiri di samping topik dan keynote. Sebenarnya keynote salah satu panitia dan keynote conference salah satu pertimbangan yang kuat. Karena kita pergi conference untuk mencari network, jejaring, ya. Seperti kita ambil satu bidang ilmu saya sendiri ini tadi, bidang wireless. Kita lihat dari 2021 ya. Nih ada SSPS 2021 ya. Third Symposium on Signal Processing System. Lokasinya di Beijing, China. Submission date-nya 5 Oktober. Conference date-nya 26 Maret 2021. Bidang ilmu wireless, MIMO system, coding and compression, sensor signal processing. Nah, ini informasi awal dari di EasyChair. Kita ingin melihat ya, karena begitu banyak kalau kita menggunakan search engine normal, ketika ketik wireless communication conference begitu banyak, tapi kita nggak tahu yang mana bereputasi dan lain. Kita beranggapan EasyChair salah satu host yang akan memfilter tidak semua panitia yang sembarangan bisa masuk. Mereka akan mencek dulu website kepanitiaan dan lain. Kita masuk di sini. Untuk lebih detail kita bisa klik SSPS. Di sini kita lihat SSPS 2021 Third Symposium on Signal Processing System, Beijing, China, 26 sampai 28 Maret. Oke. Panitia juga menulis di sini dan merupakan introduction, pengantar yang selalu diminta oleh EasyChair. Jadi dapat gambaran kompresnya yang ketiga 2021, yang pertama di 2019 di Beijing, ya 2020 sudah laksanakan. Nah, di sini ada submission guideline. Kita bisa ada download template dan lain-lain. Oke, kita bisa download di submission guideline. Ada kontak juga. Ini question, kalau ada pertanyaan bisa email. Nah, ini salah satu syarat panitia conference harus memberikan kontak. Jadi author bisa bertanya melalui ini. Ini ada list of topic seperti yang disampaikan tadi, ada topik-topiknya. Kenapa topiknya perlu? Untuk spesifikasi, walaupun bidang ilmunya sudah fokus, tapi ada lebih detail lagi. Ini ada program komite PC-nya, jelas ada PC, ada University of Sydney, ada North China University of Technology, ada Xi'an University. Nah, ini invite speaker atau keynote. Seperti yang disampaikan tadi, orang akan pergi conference, ada beberapa pertimbangan. Pertama, melihat komite reputasi dari conference tersebut. Biasanya terindeks di mana, ada output dari conference itu, apakah jadi extended ke jurnal atau buat book chapter atau terindeks mana. Yang kedua akan menjadi pertimbangan adalah keynote atau invited speaker. Karena orang akan melihat siapa keynote-nya, bidang ilmunya, dan presentasi yang disampaikan judulnya apa. Nah, itu salah satu pertimbangan. Pertimbangan terakhir mungkin lokasi pertimbangan. Karena tidak dipungkiri yang pergi conference juga akan ingin ada sisi tourismnya di sana. Oke, publication, submission through peer review, artinya informasi di sini akan di extended, di index, di EI Compendex dan Conference Proceeding ISI Web of Science. Oke, ini informasi, ini ada konfirmasi email, ada nomor telepon, dan ada jadwalnya. Ini salah satu informasi yang harus ada sepertinya sebelum EasyChair akan menerima, karena ada kami pengalaman untuk penyelenggara conference juga menggunakan EasyChair seperti yang sebelumnya tadi ada EcoSet dan EcoSet. EasyChair akan agak strict, kita harus menyiapkan website-nya dulu, lengkap dengan panitia, lokasi, dan lain-lain. Baru EasyChair akan menerima untuk dimasukkan
dalam sistem di EasyChair. Nah, setelah kita dapat gambaran ini, baiknya kita pergi ke website komponen tersebut. Kalau di sini kita bisa lihat, di sini ada komponen website, ini website resminya. Ini salah satu contoh saja yang kita ambil yang berkaitan di bidang saya sendiri, wireless communication and networking. Nah, ini menu home-nya, menu utama SSPS, Third International Symposium on Signal Processing. Ini contoh saja, bukan mempromosi conference ini, hanya satu contoh yang kita ambil sampel saja. Ada informasi download file, template paper yang merupakan, jadi penulis itu tahu template-nya itu sebagai mandatory. Jadi ada template untuk menulis paper biar seragam dan memudahkan. Ada registrasi form, ada submission, informasi submission nanti akan kita bahas di sesi lain, bagaimana mensubmit artikel di EasyChair, ya, EasyChair registration. Dan termasuk informasi lain, ada ini host technical sponsored by, jelas informasinya universitas yang akan sebagai organizer-nya, ya. Kita lihat komite, jelas ini advisornya siapa, conference chair-nya di sini kita lihat ada North China University, ada Nanyang Technology University, NTU Singapore, ada PC-nya, program chair-nya, ada publicity chair dan lain-lain. Ini ada technical committee atau reviewer-nya yang akan di conference ini. Kita lihat berikutnya speaker. Seperti yang sampai tadi adalah keynote speaker. Itu lebih bagus. Kalau kita lihat bulan Maret, masih 6 bulan lagi akan diselenggarakan konferensi ini, tapi sudah menyampaikan informasi keynote, itu lebih bagus karena sebagai promosi ke peserta bahwa keynote yang akan hadir ini dari University of Florida USA, dari University of Sydney Australia, dari North China University China, ada NTU Singapura. Jadi berbagai negara, diversity ada, bukan terfokus satu negara atau satu daerah atau area saja. Artinya apa, memang benar-benar internationally. Jadi peserta itu tahu siapa pembicara dan bidang fokusnya. Walaupun tidak ditulis di sini presentasinya, lebih bagus biasanya ada sebagian konferensi sudah menuliskan presentasi papernya, talknya di bidang apa, judul presentasi dari keynote ini, itu lebih bagus. Tapi minimal dapat gambaran dari biografi keynote, kita bisa lihat mereka di bidang apa, ya. Tapi lebih komplitnya ada judul presentasinya. Ini bagus, speaker ada author, call paper. Nah, kita lihat call paper di sini ada spesifikasi bidangnya. Walaupun bidang ini sudah terfokus satu konsentrasi bidang ilmu, tapi dibagi lagi. Agar paper tersebut biasa kita waktu submit akan dipilih 5 section, 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 section ini akan dipilih supaya panitia komplain itu lebih fokus lagi untuk mengassign reviewer nanti, ya. Jadi papernya direview oleh orang-orang yang bidangnya fokus. Seperti ini machine learning, bidang nanti AI dan machine learning, ada software, ada hardware di sini, ada design, ada signal processing. Jadi walaupun sama-sama di bidang information technology atau di bidang computer science, ada sensing dan sensor signal processing, lebih fokus nanti. Nah, ini sudah dibagi sekali. Ada author, ada submission. Nanti submission di EasyChair. Nanti kita akan bahas bagaimana mensubmit di paper di sebuah EasyChair system. Oke. Ada registration. Nah, registration ini informasi pembayaran. Nah, ini jelas kita lihat ada early bid, ada registration yang normal. Nah, early bid ini biasanya 1 bulan sebelum dari due date normal. Nah, kondisi sekarang adalah kondisi COVID. Panitia sudah mengantisipasi. Tidak hanya normal presentation, sudah dibuat juga virtual presentation. Virtual session untuk student, virtual presentation untuk normal authors. Nah, sudah antisipasi. Kalau sebelumnya mungkin hanya dibagi student presenters atau normal presenters atau visitor saja, listeners. Nah, sekarang sudah lengkap, maunya presentasi di lokasi atau presentasi secara virtual. Informasi lain di sini ada venue. Biasanya ada venue lebih spesifik lagi.
apakah di hotel, di kampus, universitas, atau di mana ada nanti. Ini to be added, masih belum diputuskan di mana lokasi, tapi sudah disebutkan lokasinya di Beijing. Oke, conference program, biasanya conference program ini sekarang mungkin karena belum fix, belum dapat final, masih secara umum gambaran. Biasanya kalau sudah dapat kamera ready paper, akan dibuat conference program yang lebih detail. Paper kita akan dipresentasikan di paralel nomor berapa, jamnya, harinya. Oke, lebih detail. Tapi sekarang masih secara umum conference program. Termasuk kalau conference program itu sudah ada program booknya. Ini travel information biasa. Mungkin yang dari luar China perlu visa information adalah panduan. Oke. Terakhir history yang seperti disampaikan, ini yang ketiga, ada 2019 yang pertama. Nah, ini salah satu conference yang bagus. Mereka akan memaparkan bahwa yang sebelumnya dilaksanakan ini kayaknya sepertinya secara virtual bulan Juli kemarin karena kondisi COVID. Mereka akan memaparkan conference sebelumnya sudah berlangsung. Ada 2019. Ini sepertinya 2019 sebelum COVID kayaknya sudah presentasi di lokasi, enggak secara virtual. Ini salah satu memperkuat bahwa conference ini benar-benar sudah terlaksana baik. Terakhir kontak, ini kita lihat ada email, ada nomor telepon, jam untuk komunikasi jika menggunakan telepon, ada WeChat QR code. Nah, ini salah satu contoh conference yang kita ambil dari EasyChair tadi. Kita balik ke sini. Jadi kita setelah dapat list di sini, kita decide misalnya di bidang economics misalnya. Ini ada 6 bidang economic, social good, machine learning, economic. Kita pilih, baiknya kita langsung ke website conference tersebut. Ya, bukan hanya melihat di sini saja, kita lihat siapa orang-orang di balik conference tersebut. Seperti ini, kita lihat di sini ada Universitas Wijaya Kusuma. Oke, kita lihat di sini salah satu contoh lain kita ambil. Nah, di sini agak sudah dibuat nih countdown-nya 92 hari lagi. Due to pandemic ini sudah disampaikan. Oke. Ini informasi untuk conference-nya, ya. Sudah dibuat juga keynote speaker-nya dari Indonesia, ya. Ini ada invite speaker-nya juga, ya. Ini ada dari Indonesia, ini dari invite speaker dari Iran, ya. Ini dari Malaysia, Indonesia Malaya, oke, dan lain-lain. Nah, ini contoh lain juga yang kita bisa ambil dari sini. Jadi artinya kita sudah dapat gambaran bagaimana memilih sebuah conference. Kembali lagi, simple saja. Ada call per paper, klik akses ya. Oke. Nah, kita pilih bidang kita. Ya, bidang kita di sini ada banyak. Kita pilih, bisa by lokasi, daerah atau negara, atau bidang ilmu. Nah, sementara pembahasan kita ini dulu yang kita bahas. Nanti kita akan sambung bagaimana mensubmit paper. Tentunya sudah kita pilih conference-nya. Bagaimana mensubmit paper di dalam conference tersebut menggunakan EasyChair. Tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau bagaimana cara mensubmit paper. Baik, untuk pembahasan kali ini mungkin sampai di sini. Simple saja, saya dapat simpulkan. Pergi call ke papers, kita pilih bidang ilmu. Untuk lebih meyakinkan, kita pergi ke website tersebut. Bisa cek siapa panitianya, siapa keynote speakernya, sesuai nggak di bidang ilmu, apakah kita tertarik dengan presentasi dari keynote, reputasi dari conference tersebut, sudah berapa kali mengadakan, terindeks di mana nanti paper kita, atau lokasinya. Biasa 3 itu pertimbangan yang utama untuk memilih sebuah
comprehend. Demikian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.